Baik, selamat datang untuk Siti Fadila. Siapa ini? Ada juga Sela Damayanti, ini sudah masuk. Siti Fadia sama Sela Damayanti, ini sudah masuk ya. Suaranya putus-putus, ya enggak apa-apa. Sinyalnya nge-lag. Baik. Nanti untuk rekamannya bisa kalian simak lagi. Nanti bagian-bagian mana yang tadi tidak jelas atau yang tidak terdengar itu bisa kalian akses nantinya ya di YouTube. Baik, akan kita mulai untuk pembelajaran materi Simkomdik kali ini, yaitu B, mengatasi masalah. Tidak usah khawatir bagi kalian yang mungkin pas di sana gangguan sinyal atau bagaimana, nanti kalian bisa akses untuk rekamannya di YouTube, kalian buka dan kalian perlukan mana saja yang kalian tadi tidak mengikuti. Jadi nanti kalian bisa lebih lengkap nanti yang kalian terima, tidak terputus-putus. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya, jelas ini ya. Bahkan masalah yang ada di setiap saat, karena memang semuanya itu ada untung rugi, ada kesempatan, ada pilihan. Nah, setiap pilihan ini selalu memunculkan masalah. Apapun yang dipilih nanti akan ada efek masalah yang akan dihadapi. Jadi memang kita harus memilih mana yang terbaik dan meninggalkan mana yang kurang baik, seperti itu ya. Masalah tidak boleh dihindari, masalah harus dicarikan solusinya. Menunda pencarian solusi atas suatu masalah akan menghadirkan masalah lain yang kadang-kadang menjadi semakin besar dan pelik. Bahkan ada istilah di sini bahwa kalau masalah tidak segera diselesaikan, dibiarkan, nanti justru akan menjadi bom waktu. Artinya apa? Kalau tidak segera diselesaikan, nanti masalah itu akan menjadi semakin besar, efeknya akan semakin besar. Terus akibat buruknya nanti juga akan semakin besar karena ledakan masalah yang sudah tidak teratasi. Seperti itu ya. Baik, silakan bergabung Nurlia Dayang dan teman-temannya tadi. Silakan mengikuti. Bagi awal-awal nanti yang belum mengikuti, itu silakan kalian simak di rekamannya supaya kalian tidak tertinggal materi. Baik, kita akan lanjut ke bawah. Ini nanti kalian bisa baca sendiri supaya lebih maksimal nanti. Di sini ya, proses mempertimbangkan ide menjadi solusi terpilih bila diasah dan dilakukan berulang-ulang akan membentuk sikap yang bijaksana, yaitu mempertimbangkan manfaat dan akibat buruk sebelum mengambil keputusan. Jadi solusi yang baik adalah ide kreatif yang satu, mengatasi masalah secara permanen. Dua, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tiga, bermanfaat bagi semakin banyak orang. Empat, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku. Yang kelima, mampu menginspirasi orang lain. Nah, ini ya. Mungkin saja masih ada solusi yang tidak sesuai dengan butir nomor 2 sampai dengan nomor 5 di atas. Seseorang dapat menoreka ide lain. Jadi untuk mencari ide lain bisa setidaknya mempertimbangkan setiap solusi yang akibat buruknya menimpa sedikit pihak yang dirugikan, serta seseorang harus bertanggung jawab atas akibat buruk yang ditimbulkan ya. Setiap ide yang sudah dinalar menjadi solusi akan menjadi gagasan seseorang untuk dilakukan, bahkan dapat dikomunikasikan dengan orang lain ya. Nah, C, mengkomunikasikan gagasan. Nah, gagasan ini juga harus dipikirkan. Ada masalah-masalah nanti dari penyampaian gagasan ini ya. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih ya. Di sini yang paling penting, gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oh, ini loh ya. Jadi bisa dikomunikasikan. Ada banyak cara. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 10 harus diperlakukan sebagai ajang belajar mengidentifikasi masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikannya, apapun gagasannya.
Memperkenalkan resep makanan yang sudah dibuat misalnya dapat menjadi ide kreatif yang dikomunikasikan melalui berbagai media. Demikian juga memperkenalkan resep masakan baru dan lain-lain. Ini ada banyak ya. Kemudian apalagi kalau seseorang mau melakukan eksplorasi tentang perubahan produk lama menjadi produk baru melalui perubahan warna, bentuk, bahan, atau penambahan fungsi produk dengan menambahkan bagian tertentu yang diperlukan. 3. Membuat produk yang benar-benar baru. Semuanya dapat menjadi ide kreatif nantinya ya. Ide kreatif yang terkait dengan benda kerja misalnya kompor, mixer, blender dan lain-lain dapat ditingkatkan fungsinya dengan melakukan penambahan 1. Kecepatan kerja, 2. Ketepatan kerja, 3. Kenyamanan kerja. Misalnya nanti ditambah dengan beberapa modifikasi sehingga lebih nyaman atau mungkin bahkan bisa jalan otomatis. Nah, ini juga suatu inovasi yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya supaya nanti lebih paham dan nanti materi yang kita sampaikan ini padat. Kemampuan berkomunikasi dan perangkatnya. Pada dasarnya kemampuan berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap orang. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknis bekerja. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau kita bekerja ini tidak bisa bekerja hanya dengan satu orang sendiri saja. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, pada saat membutuhkan orang lain itulah kita harus bisa menyampaikan ide kita atau pendapat kita dengan baik tanpa membuat orang lain berpikir hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Supaya nanti efisiensi kerja itu nanti akan bisa efektif dan bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal tanpa meninggalkan akibat buruk itu ya. Nah, ini inti dari materi ini ya. Melalui perangkat komunikasi digital memungkinkan seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Seseorang mencari mitra kolaborasi untuk modifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Yang ketiga, seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain atau bahkan melakukan transaksi. Jadi misalnya kalian memodifikasi suatu sepeda motor, kemudian kalian rekam di video, kemudian diupload di YouTube. Banyak orang yang suka karena modifikasimu itu. Bisa juga nanti ada orang menghubungi kamu untuk meminta membuatkan seperti yang ada di video kalian. Maka nanti akan terjadi transaksi, bahkan nanti negosiasi. Nah, nanti dari situ maka kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu dari melakukan modifikasi kepada orang yang pesan itu tadi. Jadi nanti ada banyak sekali manfaat pada saat kalian mampu untuk mengkomunikasikan ide kalian. Karena di luaran sana banyak sekali yang sedang bermasalah dengan ide-ide yang mungkin menurut kalian itu sepele, tapi orang lain akan menganggap itu luar biasa dan mereka berani untuk membayar. Nanti dibaca, yang tidak saya jelaskan dibaca supaya nanti lebih paham ya nanti ya. Sasaran akhir adalah mengkomunikasikan gagasan dengan benar, baik, dan indah. Mengkomunikasikan gagasan berbentuk karya atau produk atau layanan dan berbagi pada orang lain adalah hakikat dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama ada ide, kemudian ada produk. Produknya ini bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Kalau barang ya berarti jelas berupa barang ya. Tapi kalau berupa jasa mungkin adalah bagaimana membuat suatu fungsi dari produk ini menjadi lebih maksimal, atau mungkin bisa berjalan otomatis, atau mungkin menjadi penampilan yang lebih bagus. Itu adalah salah satu produk berupa jasa. Kemudian nanti berbagi. Setelah kalian berbagi, maka orang lain akan mengetahui ide kalian dan nanti bisa memanfaatkan atau bahkan mungkin bekerja sama dengan kalian untuk membuat produk tersebut. Seperti itu. Ini nanti rangkumannya dibaca supaya nanti lebih paham. Baik, waktunya kurang 2 menit. Ini kita sudah sampai pada bab 2 penggalian ide, yaitu logika dan algoritma. Nah, logika ini ya, manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai
kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini jelas ya. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku ya. Nah, nanti ini dibaca supaya nanti lebih paham. Di sini logikanya adalah logis ini arahnya masuk akal. Yang kedua, logis ini memenuhi hukum logika. Nah, ini ya. Jadi misalnya nanti bilang Sri Wulandari bilang bahwa waduh saya tadi ke sekolahan terbang. Nah ini kan sudah kategori yang tidak memenuhi hukum logika, berarti tidak logis. Nah tapi ternyata itu adalah kata kiasan, sehingga menyebabkan maksudnya dia itu berkendara sepeda motor ke sekolahan itu dengan sangat ngebut sampai-sampai ibaratnya terbang. Nah maka yang aslinya itu logisnya adalah dia mengendarai sepeda motor ngebut. Nah seperti itu. Tidak diartikan terbang secara bahasa sesungguhnya terbang, enggak ya, karena manusia tidak bisa terbang. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena waktunya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Ya baik, saya harap sudah jelas penjelasan saya dan nanti akan bisa disimak rekaman videonya bagi yang belum bisa mengikuti. Hari ini belum ada tugas dari saya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.